Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarfina Fajwa Citra, Saya Dini Oktaviani. ingin mempresentasikan hasil tugas terjemahan kami di mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa yang berjudul Model untuk mengembangkan aktivitas kerja karyawan dalam peran lingkungan baru. dalam meningkatkan kinerja karyawan baru membutuhkan pengertian yang mendasar tentang apa itu karyawan baru. Karyawan baru di sini dapat didefinisikan sebagai karyawan yang telah melintasi batas organisasi untuk membutuhkan kinerja di dalam budaya untuk organisasi yang terbaru. Proses pengembangan untuk karyawan baru bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi. Hal ini mencakup proses kegiatan pembelajaran yang melibatkan suatu organisasi. Pada pengembangan karyawan baru ini memiliki kerangka kerja yang konsep untuk mengembangkan karyawan baru sebagai landasan untuk mengembangkan lebih banyak intervensi peningkatan kinerja yang lebih secara menyeluruh. Model ini mencakup definisi tentang karyawan baru yang luas, dan model ini juga bisa diterapkan di organisasi lain untuk karyawan baru yang ingin melintasi batas organisasi. Oke, yang pertama yaitu ada taksonomi pembelajaran di karyawan baru. Taksonomi itu apa ya? Taksonomi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi upaya sistematis untuk memperpanjang struktur makro dan mengembangkan panduan komprehensif untuk tugas pembelajaran pembangunan untuk karyawan baru. Menurut Fisher, pada tahun 1986, ada 4 konsep untuk pembelajaran karyawan baru. Yang pertama, individu. Yang kedua itu orang-orang. Dan yang ketiga itu organisasi. Dan yang terakhir yaitu kerja. Di tabel yang ada di atas, itu ada individu, people, work task, dan organization. Di setiap 4 konsep ini memiliki ranahnya masing-masing. Yang pertama di individual, yaitu ada sikap, harapan, dan pecahan. Yang kedua itu ada people atau orang-orang. Di dalam ranahnya tersebut ada kesan, hubungan, dan pengawas. Dan yang ketiga itu ada work task atau tugas kerja. Di dalam ranah tersebut memiliki kerja cerdas, pengetahuan tugas, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Dan yang terakhir itu organization atau organisasi yang memiliki ranah budaya, cerdas, dan juga peran. Oke, yang pertama itu ada konsep individual ya, atau bisa disebut dengan individu. Nah, di dalam konsep individual itu ada 3. Yang pertama itu sikap, kedua itu harapan, dan yang ketiga itu pemecahan masalah. Pertama itu ada sikap. Yang pertama, sikap ini akan diidentifikasi melalui kepribadiannya terhadap karir profesional, pekerjaan, dan juga organisasi. Sikap ini akan diidentifikasi terhadap keberhasilan di dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada harapan. Harapan di sini yaitu mengembangkan harapan yang sesuai tentang pekerjaan. Nah, pekerjaannya ini akan disesuaikan dengan tingkat kinerja apa yang kita miliki. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini menjadi suatu kepentingan di dalam satu organisasi. Nah, pemecahan ini menjadi suatu keterampilan dan menjadi strategi yang khusus dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Konsep yang kedua itu ada ranah orang-orang. Nah, di dalam ranah orang-orang itu berisi dengan kesan manajemen, hubungan, dan juga pengawas. Yang pertama itu ada kesan manajemen. Nah, kesan manajemen ini, karyawan baru ini akan mempelajari peran bermain di dalam suatu manajemen untuk di dalam suatu organisasi. Nah, karyawan baru ini akan belajar bagaimana prosesnya manajemen, dan juga karyawan baru ini akan menguasai suatu keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengelola manajemen. Yang kedua itu ada hubungan. Nah, bagaimana sih para karyawan baru itu menjalin hubungan yang baik? Nah, di dalam model pengembangan karyawan baru ini akan diajarkan bagaimana seorang karyawan baru itu meningkatkan hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik itu harus dibangkitkan karena hubungan di dalam suatu organisasi itu akan mendapatkan keterampilan, akan menjaga hubungan yang profesional, dan mendapatkan strategi kerja tim yang efektif untuk organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu ada pengawas. Nah, setelah para karyawan baru itu mempelajari hubungan yang baik di dalam suatu organisasi, maka karyawan baru pun harus menjalin hubungan yang baik dengan supervisor atau pengawas atau atasan. Nah,
karyawan baru itu harus bisa membangun hubungan yang baik dan memiliki keterampilan untuk keuntungan timbal balik. Nah, karyawan baru itu harus memiliki strategi yang efektif, strategi yang baik untuk membangun hubungan kerjasama dengan atasannya. Konsep yang ketiga itu ada ranah tugas pekerjaan. Nah, di dalam tugas pekerjaan ini ada pekerjaan cerdas, pengetahuan tentang tugas, dan yang terakhir pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan cerdas. Nah, para karyawan baru itu akan memahami bagaimana sih menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaan. Nah, keterampilannya itu keterampilan bagaimana ya? Keterampilan itu yang umum kayak komunikasi, manajemen waktu, yang itu tuh penting di dalam suatu pekerjaan. Dan yang kedua itu ada pengetahuan tentang tugas. Nah, para karyawan baru ini memahami tugas-tugas dasar yang diperlukan di dalam suatu pekerjaan agar pekerjaannya itu terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga itu ada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Nah, para karyawan baru ini akan diajarkan bagaimana sih mengidentifikasi kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan ini. Nah, ini tuh sangat penting ya, karena ini tuh akan menjadi hal yang penting di masa sekarang ataupun masa depan nanti. Nah, ketika karyawan baru ini akan mengembangkan suatu pembelajaran, baik formal maupun informal. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan itu sangat dibutuhkan. Dan yang konsep yang terakhir itu ada di organisasi. Organisasi ini memiliki ranah yaitu dengan budaya organisasi, pemahaman organisasi, dan peran organisasi, terutama di budaya organisasi. Nah, para karyawan baru ini akan memahami, akan mempelajari bagaimana sih kultur budaya di organisasi tersebut. Nah, para karyawan itu akan sadar pentingnya menyesuaikan diri di dalam organisasi tersebut. Jadi para karyawan itu gak akan kaget sama hal-hal budaya yang gak diketahui sebelumnya sama karyawan baru tersebut. Jadi alangkah baiknya para karyawan baru itu harus mengetahui dulu budaya organisasi yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua itu ada pemahaman organisasi. Para karyawan baru itu harus memahami, harus mempelajari apa sih faktor-faktor keberhasilan dalam organisasi tersebut itu. Nah, harus tahu gitu pemahaman organisasi secara formal maupun informal. Karyawan baru itu harus mempelajari faktor-faktor keberhasilannya itu tersebut, karena faktor-faktor organisasi yang sudah kita ketahui, sudah karyawan baru itu ketahui, bisa kita praktikkan untuk organisasinya sendiri agar mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir itu ada di peran organisasi. Nah, sebagai karyawan baru, kita harus bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri kita ada di mana. Nah, para karyawan baru itu harus menempatkan diri dalam perspektif yang lebih besar dari peran organisasi itu. Nah, para karyawan baru itu harus memahami peran dan identitasnya sebagai karyawan baru dalam suatu organisasi. Karyawan baru itu harus mempelajari apa sih harapan dan aktivitas yang sesuai untuk peran tersebut. Jadi, para karyawan baru itu harus menerima batasan perannya dulu dan menambahkan konflik dan ambiguitas peran tersebut. Jadi di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sistem pengembangan karyawan baru. Nah, dari sistem pengembangan karyawan baru, kita bisa lihat ada beberapa pengembangan melalui 4 tugas yang berbeda. Jadi, dari karyawan baru tersebut ada berbagai macam tugas yang harus mereka lalui. Nah, dari keempat tersebut, yang pertama yaitu program pembelajaran dasar, misalnya sekolah. Dari sekolah tersebut, kita pasti mendapatkan suatu pembelajaran, pengetahuan yang bisa kita ketahui dari kita bersekolah di tempat di mana kita belajar. Dan yang kedua itu ada eksternal pelatihan kerja akhir, di mana kegiatan eksternal ini kita bisa belajar seperti organisasi
di mana kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Pasti di tempat pekerjaan atau organisasi pasti kita mendapatkan suatu pengetahuan di mana kita tidak mengetahui pengetahuan tersebut. Kita masuk ke dalam organisasi tersebut, masuk ke dalam pekerjaan tersebut, kita mendapatkan suatu pengetahuan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada program pelatihan kerja berbasis pemberi kerja. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada belajar di tempat kerja. Nah, selanjutnya pembelajaran dasar ini didefinisikan sebagai program atau institusi yang memberikan pembelajaran dasar yang tidak diarahkan pada pekerjaan tertentu. Jadi, di mana kita masuk ke dalam organisasi, pekerjaan, sekolah, itu mendapatkan suatu pembelajaran yang dimana apa yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, pembelajaran yang kita ingin tahu, yang ingin kita pelajari di suatu organisasi, sekolah, pekerjaan, itu tidak sesuai. Jadi, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Jadi, tidak sama pengetahuannya. Jadi apa yang kita dapatkan itu pengetahuannya pasti berbeda, pembelajarannya itu pasti berbeda, pembahasannya pun pasti berbeda. Nah, selanjutnya tugas belajar yang jika berhasil diselesaikan harus menghasilkan karyawan baru mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan, membentuk dan bertahan dengan organisasi, di mana suatu pekerjaan, organisasi, sekolah yang sudah memberikan suatu pengetahuan, suatu pembelajaran, itu eh, untuk mencakup suatu karyawan baru di mana kita tuh memberikan suatu pengetahuan pembelajaran di mana mereka ingin masuk ke dalam pekerjaan, organisasi atau sekolah tersebut, di mana pembelajaran tersebut untuk menarik mereka untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, pekerjaan tersebut, dan sekolah di mana mereka inginkan. Namun di suatu organisasi tersebut kita harus bisa membawa mereka untuk belajar bersama dan untuk mencari pengetahuan baru bersama-sama. Nah, melainkan sebagai proses siklus di mana pendatang baru dapat berputar melalui pembelajaran tugas dan peristiwa belajar secara berulang-ulang. Jadi karyawan tersebut em, memiliki pembelajaran tugas di mana peristiwa belajar tersebut ya berulang-ulang di mana mereka eh, bertempat di suatu organisasi, pekerjaan atau sekolah, pembelajaran tersebut akan diulang-ulang gitu. Dapat ya mereka dengar secara terus-menerus karena suatu pembelajaran di mana eh, kita mendengar terus itu bisa meningkatkan daya ingat kita, bisa memberikan kita ingatan lagi kepada pembelajaran tersebut dan kita mendapatkan hal baru, pengetahuan baru dan pembelajaran baru yang kita dapatkan di suatu organisasi, pekerjaan atau sekolah tersebut yang kita tempati. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang tantangan untuk edukasional institusi. Nah, ada penjelasan di tantangan untuk edukasional institusi tersebut, yaitu menggunakan model ini sebagai kerangka kerja. Jadi di tantangan untuk edukasional institusi ini, mereka memiliki model sebagai kerangka kerja, di mana kerangka tersebut harus memiliki tanggung jawab atas model tersebut. Nah, di tantangan untuk edukasional institusi ini memiliki empat model, yaitu yang pertama mengembangkan domain individual.
domain individual itu seperti menyangkut kesehatan dan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental. Nah, jadi individu domain ini dapat belajar bagaimana mengembangkan gaya diri kita sendiri. Kita bisa mengatur emosional kita, mental kita, kesejahteraan fisik kita. Nah, yang kedua itu ada mengajarkan keterampilan dasar di rakyat dan domain organisasi. Nah, di mana kita mengajarkan keterampilan kita yang dasar kepada masyarakat dan mencakup tugas pembelajaran yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, di mana suatu pembelajaran tersebut kita berikan kepada masyarakat, kepada teman, kepada ya orang-orang yang bisa kita eh, salurkan ilmu kita yang sudah kita ketahui. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada membangun kesadaran akan keseluruhan cakupan tugas pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada, yang keempat itu ada mengembangkan keterampilan belajar organisasi, di mana kita bisa mengembangkan suatu pengetahuan kita, pembelajaran kita, keterampilan kita yang sudah kita dapatkan di organisasi, di tempat kerja, atau di tempat sekolah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari bareng-bareng bersama teman-teman, guru, atau kakak kelas senior yang sudah kita pelajari bersama, kita bisa mengembangkan keterampilan tersebut kepada masyarakat, teman-teman kita yang tidak mengetahui tentang suatu keterampilan, pengetahuan, pembelajaran, apapun yang sudah kita miliki. Nah, di sini ada sedikit alasan bahwa lembaga pendidikan dan pekerjaan persiapan tidak dapat bertanggung jawab penuh atas pengembangan sikap kerja mereka yang sukses, ekspektasi realistis, dan pemahaman tentang bagaimana memasuki sebuah organisasi. Jadi, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat bertanggung jawab penuh atas mereka yang sudah mereka ambil, yang sudah mereka lalui. Jadi eh, apa yang mereka sudah dapatkan di suatu organisasi, pekerjaan atau sekolah, jadi mereka sudah membekali semua pengetahuan, ilmu yang sudah mereka ketahui itu tidak menjadi suatu halangan untuk mereka memasuki sebuah organisasi, pekerjaan, atau sekolah tersebut, karena apa yang mereka sudah lalu itu sudah mencapai kesuksesan yang mereka sudah dapatkan. Jadi suatu pekerjaan organisasi tidak menghalangi orang-orang yang sudah benar-benar belajar dengan giat dan suatu tugas, suatu pembelajaran yang harus mereka pelajari itu tidak menghalangi untuk mereka memasuki suatu organisasi tersebut, pekerjaan dan suatu sekolah tersebut. Di sini, dalam domain organisasi, semua lulusan harus mengerti budaya organisasi apa, bagaimana hal itu mempengaruhi karir mereka, dan bagaimana cara mengurungnya. Dan setiap lulusan harus memahami sesuatu tentang politik organisasi, bagaimana sistem informal bekerja di organisasi, dan bagaimana menggunakan sistem tersebut untuk mendapatkan hasil. Nah, jadi setiap orang, setiap lulusan harus memahami suatu politik di organisasi tersebut, bagaimana informal bekerja di organisasi tersebut, dan bagaimana menggunakan sistem tersebut agar mendapatkan hasil yang benar-benar baik dan memuaskan. Nah, organisasi memerlukan keterampilan belajar yang secara fundamental berbeda dengan yang dibudidayakan di perguruan tinggi. Jadi, suatu organisasi itu ingin kita memiliki budidaya yang berbeda dari apa yang kita sudah pelajari di suatu sekolah. Jadi, di suatu organisasi kita bisa mengembangkan suatu keterampilan yang benar-benar kita buat, yang benar-benar kita ketahui, yang berbeda dengan sekolah.
perkuliahan gitu kan. Jadi apa yang kita sudah dapatkan itu bisa kita ubah atau menjadi suatu pembelajaran yang sangat amat eh, eh, memberikan keterampilan yang sangat baik gitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain. Jadi keterampilan belajar sosial paling penting. Jadi dari kita belajar sosial itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Jadi untuk memiliki keterampilan yang benar-benar harus kita siapkan untuk di suatu organisasi, pekerjaan, di suatu sekolah, apa yang sudah kita pelajari di tempat tersebut itu harus kita kembangkan, harus kita benar-benar kita eh, pakai dari suatu pengetahuan pembelajaran yang kita sudah dapatkan di suatu tempat tersebut, di mana kita belajar pembelajaran pengetahuan itu tidak sia-sia untuk kita pelajari. Jadi dipakai di dalam suatu organisasi, pekerjaan, atau yang benar-benar di luar sana kita akan membutuhkan suatu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan tersebut yang benar-benar akan kita pakai di luar tersebut, di mana kita sebagai seorang mahasiswa yang harus benar-benar menyiapkan suatu keterampilan, pembelajaran, pengetahuan yang sudah kita dapatkan di tempat kuliah, tempat organisasi kita belajar, itu benar-benar kita bisa bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari untuk di luar sana sebagai pembekalan di mana kita pasti membutuhkan pembelajaran tersebut, pengetahuan tersebut, dan keterampilan tersebut. Jadi itu materi yang terakhir dari tantangan untuk edukasional institusi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.